Asmina Safinatun Najah. Nama saya Olivia Azahra. Nama saya Rizky Rudianto. Nama saya Muhammad Ardan Januar. Nama saya Muhammad Rayyan Kamil. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau mewawancarai untuk tugas bahasa Indonesia. Siap. Apa pesan pertama Bu Ika saat menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 7 Nusa Tenggara Sintang? Kesan Ika pertama kali menjadi kepala sekolah di SMP 7 Sapakuatan Bintang itu yang pertama yang merasa bangga karena Ika dipercaya untuk menjadi kepala di SMP 7 Bintang, dan juga Ika bangga juga dengan kalian semua murid-murid di SMP 7 Wadas Bintang. Ya, jadi dengan Bu Ika berada di SMP 7 Wadas Bintang, otomatis Bu Ika juga mendapatkan suasana yang baru dibandingkan dengan yang sekolah yang lama. Intinya saya bangga dan saya juga merasa senang berada di SMP 7 Pertanyaan berikutnya, bagaimana pendapat Bu Ika jika ada murid yang bandel? Pertanyaan berikutnya, bagaimana pendapat Bu Ika jika ada murid yang bandel? Jika ada murid yang bandel ya. Kalau ada murid yang mungkin akan saya panggil bicara, saya tanya mengapa jika seperti ini, mesti ada alasannya, ya kan? Setelah ada alasannya, saya tanyakan murid, saya tanyakan juga apakah dengan sikap seperti itu sesuai dengan aturan apa tidak. Kemudian kalau tidak sesuai, saya tanya lagi, kalau itu tidak sesuai, langkah apa yang akan dilaksanakan untuk memperbaiki itu. Otomatis nanti murid tersebut akan menjawab ataupun mengemukakan alasannya, dan juga secara otomatis akan menyampaikan solusinya sendiri tanpa saya yang menentukan harus begini harus begini. Jadi saya gali dulu, penyebabnya mesti ada. Penyebabnya apa? Setelah itu saya tanyakan itu sesuai dengan aturan yang ada di sekolah tidak. Kalau tidak, bagaimana caranya untuk memperbaikinya? Setelah itu otomatis solusi akan muncul dari murid tersebut. Jadi mungkin Bu Ika hanya memberikan penguatan. Sebelum Bu Ika menjadi kepala sekolah di SMP 7, Bu Ika pernah mengajar di sekolah. Ika sebelum ke SMP 7, Bu Ika juga mengajar di SMP Negeri 4 Bintang. Kebetulan saya pernah mengajar mata pelajaran Jepang. Apa cita-cita Bu Ika sebelum menjadi guru? Sebetulnya guru itu kalau diceritakan ya, sebetulnya cita-cita utama itu bukan guru. Bapak ibunya Bu Ika memang guru. Otomatis kalau orang tuanya guru menginginkan anaknya juga untuk bisa menjadi guru. Tapi saat itu Bu Ika belum sama sekali berkeinginan untuk menjadi guru. Terus memang diminta untuk orang tua untuk mendaftar jika kalau zaman dulu untuk yang guru itu ikip ya, tapi Bu Ika belum mau. Kemudian orang tua mempersilahkan, udah silakan kamu mau mendaftar apa. Tapi ternyata karena mungkin karena bukan atau belum diridhoi atau memang tidak diizinkan oleh orang tua, karena orang tua menginginkan saya jadi guru, saya daftar dimanapun tidak terima. Saya daftar dimanapun tidak terima. Kemudian pada saat kalau ya teman-teman sudah pada keterima kuliah, tiba-tiba ada
surat panggilan datang, karena sebelum saya daftar, kalau dulu kan UMPTN ya, sekarang setelahnya sudah beda ya. Nah itu saya dulu itu mendaftar yang jalur prestasi, kalau istilah dulu PMDK dari sekolah berdasarkan nilai rapor. Itu saya pas daftar di mana-mana nggak keterima. Nah, PMDK itu saya daftarnya memang ikut ya, saya daftarnya ikut Semarang karena untuk mengabulkan keinginan orang tua, walaupun pada saat saya mendaftar yang bukan dari jalur PMDK, saya mendaftarnya bukan, tapi ternyata yang bukan guru nggak ada yang terima. Dan pada saat sudah daftar kemana nggak terima, datang panggilan yang jalur PMDK, kalau sekarang jalur prestasi ya, jalur prestasi ya. Akhirnya Boyka keterima, ya Boyka akhirnya ngajarnya di kuliahnya di IKIP. Otomatis IKIP kita untuk guru karena ilmu keguruan kan. Ya akhirnya memang mungkin jalan saya mencari nafkahnya dari guru ya, alhamdulillah sampai sekarang memang rezeki saya memang dari seorang guru. Tahu mungkin jawab tentang Apa motivasi menjadi kepala sekolah? Sebetulnya kalau kita bisa disuruh cerita jujur ya, Bu Ika itu sebetulnya tidak menginginkan untuk jadi kepala sekolah. Saya tidak berambisi jadi kepala sekolah sama sekali. Mungkin kalian mendengar ada program guru penggerak. Ya Bu Ika itu di SMP 4 itu mendaftar program guru penggerak. Guru penggerak itu pun pada saat kita daftar itu bukan dari diri saya, keinginan asli dari diri kita. Karena memang ya namanya kepala sekolah di SMP 4 itu kan memang mendorong agar guru-gurunya ikut mendaftar yang namanya guru penggerak. Setiap briefing saya selalu disinggung ya, ayo yang belum mendaftar segera mendaftar. Nah, lama-lama kan Bu Ika mungkin telinganya agak gimana gitu ya, setiap kali akhirnya Bu Ika saya tak daftar. Padahal pertanyaan, setiap satu pertanyaan itu jawabannya ada yang 1000 karakter, 700 karakter. Ya Bu Ika yang jawab ya asal jawab sesuai keadaan saja. Dan Bu Ika sama sekali tidak berharap kalau saya itu diterima. Pada saat itu teman saya tiba-tiba ngirim screenshotan pengumuman ke saya tanya itu gimana sih Kak? Ya, gimana sih daftar kok malah nggak tahu dengan itu keterima guru penggerak. Ya Allah, padahal guru penggerak pendidikannya kan 6 bulan itu pun dengan tugas yang begitu banyak, padahal kita mengajarnya di SMP 4 25 jam. Terus akhirnya dibantu teman yang 5 jam, kita ngajarnya 25 jam. Tapi pada saat guru penggerak saya 30 jam. Kan waktu habis untuk ngajar di sekolah. Akhirnya tugas-tugas itu berikan kerjakan di kadang sampai ya itu awalnya itu seperti itu. Setelah itu pengumuman alhamdulillah sudah selesai bulan Juli tahun 2023 kalau nggak salah ya. Itu selesai pendidikan guru penggeraknya. Kemudian juga saya dapat panggilan untuk soal kepala sekolah. Saya